Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azan Februari Muharram dengan NIM D022343. Di sini saya akan menjelaskan soal ataupun jawaban dari soal tugas ketiga. Di sini ada, saya bacakan dulu soalnya. Fadil, usia 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi 1,5 tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar, sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Nah, dari cerita soal di atas, ada beberapa soal yang dipertanyakan di sini. 1. Bagaimana hubungan antar disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral? Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Yang kedua, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Ketiga, apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Nah, untuk jawaban pertama, di sini saya mempunyai beberapa teori dan beberapa pembahasan. Cuman saya akan langsung masuk ke dalam tanggung jawab profesional akuntan. Di sini menurut saya tanggung jawab profesional akuntan sebagai seorang akuntan, Fadil memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan dalam situasi ini. Perilaku Fadil yang tidak disiplin dapat mengancam integritas laporan keuangan perusahaan yang dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat. Maksudnya apa? Ketika Fadil tidak melaksanakan kerjanya dengan sesuai standar sebagai akuntan, maka laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut akan mengalami kecacatan dalam pembuatan laporan keuangan. Maka laba dan kerugian yang seharusnya dilaporkan pada jadwal tertentu, maupun itu akhir bulan atau akhir tahun, seharusnya itu dapat maksimal. Ketika Fadil mengurangi kinerja kerjanya karena ada beberapa faktor-faktor tertentu yang membuat hal itu terjadi, maka laporan keuangan yang ada pada perusahaan itu akan berkendala atau tidak efisien atau tidak bagusnya laporan keuangan yang akan ada nantinya. Maka laba dan kerugian tidak dapat diketahui dengan maksimal seperti apa laba dan kerugian yang ada di perusahaan itu. Nah, referensi yang saya dapat, saya menggunakan satu referensi di sini, yaitu buku Etika Profesi dan Profesional Bekerja yang disusun oleh Ibu Nur Kasana SE. Nah, inilah buku yang saya ambil menjadi referensi untuk menjawab soal-soal ini. Nah, yang ada juga di sini ada juga jawaban untuk nomor 1, yaitu komitmen organisasi. Konsep komitmen organisasi menjelaskan tingkat keterikatan individu terhadap organisasi tempatnya bekerja. Fadil mungkin telah kehilangan komitmen terhadap perusahaan saat ini karena motivasi untuk beralih ke perusahaan keluarga di Sumatera. Nah, maksudnya di sini komitmen organisasi yaitu terhadap individu yang bekerja di sebuah perusahaan itu, seharusnya ia memiliki komitmen kepada perusahaan itu karena adanya keterikatan antara individu dan perusahaan tempatnya bekerja. Dalam kondisi Fadil ini, tentu saja Fadil terikat kepada perusahaan itu. Cuman motivasi Fadil untuk bekerja pada perusahaan itu telah dihilangkan oleh beberapa faktor yang lainnya. Salah satunya faktornya itu adalah dengan adanya perusahaan, dengan adanya usaha atau perusahaan yang dikembangkan oleh keluarga Fadil di Sumatera, maka itu menjadi motivasi baru untuk Fadil untuk mengurangkan kinerja kerjanya di perusahaan yang dia tempati sekarang untuk dapat keluar secepatnya dari perusahaan itu, untuk dapat bekerja di
perusahaan keluarga Fadil yang dikembangkan di Sumatera, sehingga tidak ada lagi motivasi yang ada pada diri Fadil untuk bekerja dengan maksimal di perusahaan dia sekarang, karena telah dihilangkan motivasi tersebut dengan adanya motivasi baru untuk bekerja di perusahaan saudaranya Fadil yang dikembangkan di Sumatera. Itu untuk jawaban pertama. Untuk jawaban yang pertama untuk tentang teori etika deontologis, mungkin saya tidak jabarkan karena teori etika deontologis hanya menekankan kewajiban moral atau prinsip yang mutlak, sedangkan sudah kita ketahui bahwasannya kewajiban moral dan prinsip yang mutlak yang dipegang oleh Fadil itu tidak dipegang lagi atau tidak digunakan lagi oleh seorang Fadil, karena telah membuat suatu hal yang mencoreng kedisiplinan kerja Fadil, sehingga bisa kita anggap bahwa Fadil itu telah melanggar disiplin kerja dan kode etik akuntan itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai kode etik akuntan yang biasa digunakan. Yang pertama itu tanggung jawab profesional, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, dan yang terakhir itu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini saya juga akan menjelaskan satu ciri utama akuntan. Nah, satu ciri utama dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Maksudnya apa penerimaan tanggung jawab kepada publik adalah jika seseorang telah mendapatkan sebuah profesi, dalam hal ini kita rujukan ke dalam profesi seorang akuntan, maka secara tidak langsung orang yang telah memiliki profesi itu menerima tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi dari profesi akuntan yang terdiri pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Itu tujuan utama dari profesi, yaitu penerimaan tanggung jawab kepada publik yang dicakup pun ke dalam profesi akuntan itu sendiri. Nah, untuk menjawab nomor 2, yaitu soalnya di sini, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil? Jawaban saya adalah kecakapan profesional Fadil sebagai seorang akuntan terbengkalai karena perilaku tidak disiplinnya. Nah, perlu kita ketahui lagi kenapa Fadil itu dapat membuat profesi akuntannya itu terbengkalai, karena dia mempunyai alasan tersendiri dengan berharap jika dia pindah dari atau dipecat dari perusahaannya sekarang dan pindah ke perusahaan keluarganya yang ada di Sumatera, diharapkan dia mampu mengembangkan ekonomi keluarganya dan masa depannya yang lebih cerah dibandingkan pada saat dia bekerja pada perusahaan dia sekarang. Terbengkalainya karena perilaku tidak disiplinnya yang mengancam integritas laporan keuangan. Tanggung jawab seorang akuntan meliputi kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan perilaku tidak disiplinnya, Fadil gagal memenuhi tanggung jawab ini, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat. Nah, lagi-lagi saya katakan seperti yang saya katakan tadi, jika seorang akuntan tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya atau menghilangkan kedisiplinan bekerja, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh Fadil tidak akurat atau memiliki kecacatan dalam posisi-posisi keuangan tertentu. Maksudnya di mana? Ketika Fadil tidak bekerja sesuai kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan nantinya tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, karena ditinjau dari kinerja bekerjanya, Fadil sudah tidak memenuhi lagi standar seorang akuntan itu sendiri.
Itu menurut saya. Dan soal ketiga di sini yaitu apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Untuk jawaban yang ketiga, di sini jawaban saya adalah mengenai pandangan bahwa memiliki masa depan yang lebih cerah dalam bisnis keluarga daripada meniti karir di perusahaan lain. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang etika bisnis. Sementara memiliki bisnis keluarga dapat memberikan stabilitas dan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Pandangan ini juga dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mempengaruhi integritas dan profesionalisme seseorang. Dalam bisnis keluarga, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan etika yang tinggi dan tidak mengorbankan integritas dan tanggung jawab profesional. Kenapa dikatakan di sini dalam bisnis keluarga itu penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan etika yang tinggi? Karena jika kita memandang pada bisnis keluarga itu seharusnya kita lebih bisa memelihara kepercayaan bos atau saudara yang mengembangkan perusahaan itu dengan tentunya saja kita harus bisa memastikan etika dalam berbisnis yang dijalankan. Contohnya memegang teguh profesionalisme, bertanggung jawab atas profesi yang telah diduduki atau jabatan yang telah diduduki, dan menerapkan apa yang menjadi tanggung jawab seorang Fadil jika nanti Fadil berpindah ke perusahaan keluarganya. Itu untuk jawaban saya yang nomor 3. Jadi kesimpulannya di sini Fadil sebenarnya di lain sisi dia bisa disalahkan atas perilakunya di perusahaannya sekarang, dan di lain sisi juga bisa dikatakan benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Fadil dirujukkan kepada perilakunya sekarang yang bisa kita bilang sampai kepada suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya, karena dia mempunyai alasan. Dia ingin melakukan semua itu agar dia dapat dipecat dengan segera di perusahaannya untuk bisa pindah ke perusahaan saudaranya yang dikembangkan di Sumatera. Jadi di lain sisi Fadil benar atas tindakannya karena ingin disegerakan untuk dipecat agar dia dapat bekerja di perusahaan saudaranya yang dia kembangkan. Dan di lain sisi dia juga salah karena meninggalkan tanggung jawab dan disiplin kerja seorang akuntan di perusahaannya sekarang. Baik, itu jawaban saya untuk tugas ketiga. Untuk referensinya saya saya ambil dari buku Etika Profesi dan Profesional Bekerja. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.